Gabungan Pemberantasan Illegal Logging Riau menemukan aksi perambahan di Bukit Betabu, Kabupaten Kuantan Sengingi, yang petugas menyita ratusan kayu ilegal yang dijarah di habitat harimau Sumatera. Seekor macan kumbang tewas ditembak warga menggunakan senapan angin. Warga terpaksa membunuh mamalia yang dilindungi itu karena masuk ke pemukiman warga dan dianggap meresahkan warga. Kera ekor panjang yang berada di atap rumah warga akhirnya dieksekusi petugas menggunakan senapan angin karena membahayakan serta mengancam keselamatan warga. Sama yang suka makan-makan ladang kita ini, dia semalaman di sini nyangkut di pancing tuh. Halo, saya anggota Persatuan Batu Kinclong. Berburu bukan saja hobi, melainkan wadah untuk membantu sesama manusia. Ya, sasaran adalah babi hutan. Babi hutan merupakan hama bagi pertanian ya. Apapun itu yang jadi hama, kita tembak. Kalau aku sih sasaran selain burung, tupai, tikus, tokek, yang kecil-kecil aja, namanya juga iseng, karena aku mah iseng. Sifatnya membahayakan. Sejumlah warga di Desa Idaman, Kabupaten Pandeglang, Banten, geger setelah salah satu warganya diterkam buaya muara. Dari Maros, Sulawesi Selatan, warga diresahkan dengan kemunculan seekor kera hitam. Terkadang menyerang warga, utamanya anak-anak. Tegaskan dengan jelas di sini ya. Bukan satwa liar yang masuk ke kebun bapak-bapak. Bukan satwa liar yang masuk ke desa-desa bapak. Tapi kebun dan desa-desa yang masuk ke rumah satwa. Jadi jangan semena-mena terhadap satwanya. Semenjak manusia datang dan membuat pemukiman dan rumah-rumah di sini, satwa liar sudah lebih dulu ada di sini. Dari awal satwa liar sudah lebih dulu ada. Jadi harusnya manusia berpikir harus berdampinganlah dengan satwa liar di bumi. Karena bumi ini bukan hanya rumah manusia, dan itu tidak ada pilihan lain lagi selain kita harus berbagi ruang. Ya betul, artinya ketika satwa liar itu masuk, itu bukan berarti musuh manusia, tapi harapan satwa yang jelas. Jadikanlah satwa liar sahabat. Artinya, walaupun satwa liar ikut memakan buah dan tanaman yang kalian tanam, itu anggap saja sedekah. Artinya keikhlasan itu tadi. Karena pada dasarnya satwa liar Tanam tanaman lalu dimakan oleh manusia. Kata Nabi SAW, ketahuilah tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan ataupun burung, kecuali itu akan menjadi sedekah untuknya sampai hari kiamat. Ada kalau tanam pohon, apalagi yang umurnya panjang ya, memang niatkan sudah sedekah buat orang gitu ya, maka semua burung yang makan di situ, hewan, serangga, kecuali akan jadi pahala buat dia. Tidak ada seorang muslim menanam satu tanaman, satu pohon, kemudian ada yang termakan darinya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Wa ma surika minhu lahu sadaqah. Dan apa yang dicuri pun dari pohon itu tetap boleh jadi sedekah buat dia, pahala. Wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Dan apapun yang dimakan darinya oleh binatang buas tetap jadi sedekah buat dia. Wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah. Dan apapun yang dimakan oleh burung dari pohon itu juga sedekah. Wa la yarza'uhu ahadun illa kan lahu sadaqah. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanaman tersebut kecuali akan jadi sedekah buat dia. Nah, seharusnya kita sadar bahwa bumi bukan hanya untuk tempat manusia dan mengandung sebuah konsekuensi untuk saling hidup berbagi ruang sesama makhluk lain, salah satunya satwa liar juga. Sehingga kesadaran yang lebih lanjut yaitu berbagi ruang. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan, bahkan keharusan. Saya tuh gak punya pemikiran kayak membunuh monyet atau satwa-satwa yang ada di hutan. Gak punya. Jika satu spesies hilang, itu musnah, ekosistem di hutan itu juga gak berimbang gitu. Jadi masing-masing tuh sebenarnya udah ada porsinya sih. Cuma manusianya aja yang serakah. Kalau manusia tahu arti fungsi dia sebagai manusia diciptakan,
yang nggak bakal mengganggu yang bukan haknya sih Ki. Satwa liar, tumbuhan itu punya hak di bumi ini. Dan fungsinya balik lagi ya buat kita. Jadi ketika kita mengambil hak mereka, yang dirugikan juga kita. Dan secara agama pun, apa yang dilakukan manusia, apapun itu, kerusakannya yang ngalamin manusia itu tadi. Contohnya, perubahan iklim. Namun, bukannya sadar, malah memunculkan masalah baru dengan pola pikir seperti ini. Daripada ditembak pemburu, mending dipelihara. Lo aman di sini, hutan lo hancur. Mau di mana lo cari makan? Aku melindungimu dari kepunahan. Nah, ini tuh namanya otter guys. Dia itu karena di saat ini banyak sekali orang-orang yang pelihara satwa liar di rumah misalnya. Karena menjelaskan bahwa satwa liar itu bukan satwa peliharaan, karena aku lihat sendiri di YouTube saat ini banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan satwa liar. Yang sangat disayangkan itu dilakukan oleh konten-konten kreator besar dengan jutaan hingga belasan juta subscriber di YouTube. Jadi mereka memperlihatkan satwa yang mereka miliki di rumah, mereka pelihara, dan mengatasnamakan itu sebagai edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak. Sedangkan yang mereka katakan itu jauh sebaliknya, itu salah. Dimana seharusnya mereka memberikan contoh bahwa satwa liar mesti stay di alam, bukan di kandang di. Enggak, itu sebenarnya bukan nemu, bukan nemu. Jadi emang aku dapat dari orang kayak. Oh, dapat. Cuman ya pas tambah lagi netizen gitu kan, kegiring opini sehingga makin heboh karena banyak yang misinformasi lah, bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya yang bikin gak baik, monyet gua mahal loh, monyet putih harga 20-30 juta satunya, ada 2-60 juta. Padahal ucapan mereka itu bullshit. Jadi jangan sampai tambah, jangan sampai kalian mendukung pasar-pasar yang menjual satwa liar manapun, mau dari ular sampai primata, jangan sampai kalian mau pelihara. Artis-artis yang pelihara atau ada yang punya harimau segala, itu saya nggak mau sebut namanya, itu sangat salah. Orang pun yang terkenal padahal kadang bisa omong pun tentang edukasi, tapi yang dibahas harga ular dan semuanya salah satu liar, bukan bisa dijual belikan, bukan masalah dilindungi atau tidak. Saya tidak peduli hukum mengenai satwa liar, mau dilindungi atau tidak penting. Yang penting mereka di alam, mereka satwa liar. Saya muak dengan kesedihan-sedihan yang kita harus hadapi setiap hari dengan satwa-satwa yang dicuri dari habitatnya. Ambil anak monyet ini dari induknya. Mereka kalian tahu gak sih caranya untuk ngambil anak monyet ini dari induknya? Mereka bunuh induknya. Iya, mereka tembak induknya. So please banget. Tapi tetap diburu, ilegal, melanggar hukum. Satwa liar seperti pongo ditangkap dari alam, biasanya menjadi peliharaan. Tak gampang memenjarakan gembong penjahat yang mendalangi perdagangan ilegal ini. Kalaupun tertangkap, kerap hanya dibebankan denda kecil atau hukuman ringan. Sungguh kecil dampaknya bagi pemulihan kerusakan akibat perdagangan ilegal satwa liar. Padahal, memastikan orang yang mengakibatkan kerusakan bertanggung jawab atas pemulihannya semestinya jadi patokan. Ketika satwa liar diburu untuk tren pemeliharaan tadi, maka itu merupakan bagian dari kerusakan ekologis, karena setiap satwa liar itu adalah tokoh-tokoh pemeran fungsi ekologis dan mereka itu saling berkaitan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saat ini saya lebih sering melihat satwa-satwa liar itu terkurung di dalam kandang-kandang menjadi pajangan layaknya koleksi dan mengatasnamakan animal lovers atau pecinta binatang. Padahal dibalik kayak gini
itu adalah kejaman yang sangat luar biasa, di mana perburuan menggunakan jebak. Perdagangan satwa liar di Indonesia juga semakin menjadi-jadi karena tak sedikit dari pemiliknya justru pejabat negara atau bahkan public figure, hingga membuat konten-konten yang mempertontonkan seolah-olah satwa liar lebih imut dijadikan hewan peliharaan. Itu monyet. Lucu banget. Ini mama baru. Namanya ini. Jadi kita rawat dia dengan baik. Saya rawat dengan baik. Mantap, mantap, mantap. Laporkan saja ke KLHKP. Hukum perlindungan hewan di Indonesia juga terlalu loyo. Kan masyarakatnya jadi mikir, Wah, lucu ya pelihara elang. Cantik ya pelihara merak. Jadi pengen deh pelihara elang. Biarkan satwa liar hidup di alam. Alam sari. Salam lestari. Biarkan ular di alam. Kalau orang bilang kok bisa sih belain hewan daripada manusia, kan kita ini butuh hidup. Iya, kita kan butuh hidup, tetapi kan bukan hidup yang dengan mengacaukan kehidupan makhluk hidup lainnya gitu. Karena kan coba kalau nggak ada satwa-satwa itu tidak ada kelestarian hutan. Kalau nggak ada hutan nggak ada oksigen. Kamu mau makan cuma mikirin isi perut apa mikirin nafas, oksigen semuanya kan tetap butuh. Dan satwa-satwa ini menjaga sumber oksigen kita, menjaga sumber air bersih kita, yang mana jika itu rusak maka kita di hilir akan merasakan dampaknya. Berbagi kakak tua jamur kuning. Emang kalau piara begini apa nggak kecil itu? Itu kan burung dilindungi. Berarti menyalahi aturan hukum kan harus beli dari penangkaran. Jadi beli dari penangkaran resmi yang punya izin edar dan izin tangkap. Ternyata kakak tua bisa dipiara nih. Kisaran harga berapa? Harganya kisaran 15 juta per ekor. Kita bilangnya nggak jual. Kalau jual itu namanya barang atau handphone. Iya. Ini adopt, jadi untuk dipiara. Friend of life. Ya. Temen selama-lamanya.